Shalom sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Apa yang Anda pikirkan? Senang saya boleh menjumpai Bapak Ibu sahabat Galilea di mana saja berada pada hari ini, Senin 15 Januari 2024. Saya percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita di sepanjang tahun ini. Amin. Singkirkan segala pikiran-pikiran negatif. Apapun situasi yang saudara hadapi saat ini, ingat bahwa Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Apapun pergumulanmu saat ini, mari datang kepada Tuhan. Dia adalah alamat yang tepat untuk menyelesaikan setiap persoalan. Bersama Dia mengatasi masalah tanpa masalah. Amin. Itu sebabnya mari kita luangkan waktu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi di 2024 ini. Setiap hari kita bersama Tuhan, kita mengalami mujizat. Kita lebih mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi kita mengenal Dia secara pribadi. Dan pasti kita akan mengalami kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap hari bagi setiap kita. Amin. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu dengan penuh kerendahan hati. Dengan hati yang bersuka cita, kami mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah mengantar kami sampai pada hari ke-15 di bulan Januari di 2024 ini. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang kami rindu Tuhan lakukan dalam hidup kami, sebab kami percaya tahun ini tahun terobosan bagi setiap kami. Dan Engkau mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat, yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, tidak pernah terlintas di hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebab kami percaya Allah yang kami imani di dalam Yesus Kristus sanggup mengadakan setiap kebutuhan kami, sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat. Dan aku doa untuk setiap sahabat Galilea yang setia, apapun situasi yang mereka hadapi, Allahku sanggup memberkati mereka. Allahku sanggup untuk melimpahkan berkat atas setiap mereka. Sebab itu kami mau baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini kami mau sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Roh Kudus yang akan menuntun kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam kitab Mazmur, ya, pasal 116 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil.
Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas, aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan di Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Di ayat 7 kita beri perhatian khusus. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu, tidur adalah pekerjaan yang mudah dilakukan. Betul tidak? Ya kan, pekerjaan yang paling mudah untuk dilaksanakan itu adalah tidur, ya. Ada tidur-tiduran, ya. Tapi Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada sebagian orang yang justru mengeluh bahwa mereka sulit untuk bisa tidur. Apakah saudara mengalami situasi itu? Kesulitan tidur, semalaman gak bisa tidur, ya kan? Apakah saudara berada dalam kondisi seperti itu? Apa yang ada di pikiranmu, di hatimu sehingga engkau sulit tidur, ya? Nah Bapak Ibu, jadi ada sebagian orang, entah mungkin Bapak Ibu yang mengalami situasi yang justru mengeluh bahwa tidak bisa tidur. Nah, memang kedengarannya agak aneh ya, tetapi kenyataannya demikian. Ya kan, ada orang yang butuh perjuangan yang sedemikian rupa untuk bisa tidur. Ya, harus minum obat tidur, ya kan? Atau mungkin ada hal-hal lain yang harus dilakukan supaya bisa tidur, ya kan? Mungkin bahkan ada yang perlu dibantu oleh obat tertentu, ya, obat tidur yang khusus dari dokter agar bisa tidur. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, penyakit sulit tidur disebut insomnia, ya kan? Insomnia, ya, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk tidur selama periode yang seharusnya di saat orang lain biasanya tidur dengan lelap. Nah, ada beberapa sebab mengapa orang mengalami gangguan sulit tidur atau insomnia. Salah satunya adalah karena faktor psikis, yaitu stres. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang dilanda stres. Stres karena beban hidup yang semakin berat. Stres karena sakit yang dideritanya belum kunjung sembuh. Stres karena sebentar lagi akan jatuh tempo, ya kan? Mungkin itu angsuran atau mungkin itu kontrakan, ya kan? Memang ya, yang membuat orang jantung berdebar-debar itu hanya ada dua, yaitu jatuh cinta, ya kan? Kalau jatuh cinta kan berjuta rasanya, nggak bisa tidur juga itu orang yang jatuh cinta, ya kan?
Tetapi yang kedua adalah jatuh tempo. Nah, saudara ya, kalau jatuh cinta mungkin nggak bisa tidur, tetapi ada happy begitu ya. Tetapi kalau jatuh tempo, ini dia saudara ya, nggak bisa tidur dan kita stres ya, haleluya. Nah, nanti sebentar lagi nih akan banyak orang mengalami stres ya. Kenapa? Karena gagal menjadi legislatif, anggota dewan ya, stres gagal jadi presiden ya, haleluya, dan sebagainya ya saudara ya. Silakan saudara menentukan pilihan ya, mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3. Kalau saya mah tetap pilih Yesus Kristus ya kan. Makanya kalau saya katakan salam satu jari itu bukan nomor 1 pasangan calon itu, yaitu kalau salam satu jari itu ya iman Kristen kita satu gitu kan, yaitu mau bersatu ya, haleluya. Memang ada orang kalau foto ada 1, ada 2 ya, ini kan peace ya, tapi ada metal gitu kan, haleluya. Nah saudara, silakan saudara menentukan pilihan pada tanggal 14 Februari ya, tinggal 1 bulan ya saudara ya, dan harus gunakan suara. Nah nanti sesudah itu kita akan lihat ada banyak orang mengalami stres, baik itu gagal jadi anggota legislatif ya, stres jadi presiden dan seterusnya. Nah salah satu gejala stres adalah rasa gelisah yang berlebihan. Stres ya, stres itu S ya, susah, T itu tidur ya, jadi susah tidur, R resah, E emosional, dan S itu sensitif. Nah jadi orang stres itu susah tidur, resah, emosional, dan sensitif. Nah jadi ini salah satu penyebab stres, yaitu adalah gelisah yang berlebihan. Gelisah berarti tidak tenang, tidak tentram, selalu merasa was-was, cemas, khawatir. Nah Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud pun pernah mengalami yang namanya stres. Ya saudara pernah ngalamin, saya juga pernah ngalamin. Ini Daud pun pernah ngalamin. Kenapa Daud stres ya? Saat itu dia dikejar-kejar oleh Saul yang berusaha untuk menghabisi nyawanya. Apa kesalahan Daud? Nggak ada. Bahkan Saul itu harus memberikan apresiasi ya kan, penghargaan kepada Daud yang telah mengalahkan Goliat yang sangat ditakuti. Bahkan Saul pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan Goliat. Tapi Daud ya kan, dia bisa mengalahkan Goliat. Harusnya ya Saul memberikan apresiasi, bintang jasa begitu ya. Tetapi selanjutnya Saul itu merasa tersaingi begitu ya. Karena masyarakat memberikan opini, memberikan apresiasi dengan menyanyikan sebuah syair yang kemudian itu sampai ke telinga Saul. Ya kan? Masyarakat berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, orang kemudian membandingkan Daud dan Saul. Nah, saudara, akhirnya syair itu sampai ke telinga Saul dan Saul menjadi sangat panas hati. Maka dia memberikan semacam perintah, ya kan? Karena dia pikir ini kalau pilkada atau pilpres ini pasti Daud unggul, ya kan? Unggul 1 putaran, ya kan? Haleluya. Maka secara diam-diam Saul menyusun strategi. Strateginya dia mau menyerang bukan dengan kata-kata, ya kan?
Dia tidak mau menyudutkan dengan kata-kata, ya, tetapi dia menyusun strategi, yaitu kekuatan yang dia punya, yaitu militer. Dia memberikan keputusan tangkap Daud, hidup atau mati. Dan dia menggerakkan seluruh kekuatan militernya. Ya kan? Ada sumber yang mengatakan 6.000 pasukan tentara, tapi ada juga yang mengatakan lebih, bisa 16.000. Nah, jadi Daud mengalami situasi itu karena dikejar-kejar oleh murka Saul ini. Ya kan? Dia sebagai manusia, jangan saudara bilang dia tidak takut, dia takut juga, ya kan? Tetapi kita lihat bahwa Daud itu tidak larut dalam ketakutannya. Nah, di Mazmur 42 ayat 6 dia katakan begini, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku?" Jadi murka Saul ini membuat jiwa daripada Daud itu tertekan dan gelisah, iya kan? Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ternyata ketenangan hidup itu teramat mahal harganya. Tidak bisa dibeli dan tidak bisa diukur dengan materi berapapun. Iya kan? Apalah artinya kita punya segala-galanya dalam hidup ini, tapi kemudian kita dipenuhi dengan kegelisahan setiap hari. Saudara, susah tidur itu ada banyak orang mengalami hal itu, ya. Ya, tadi saya katakan itu karena stres, ya, atau pergumulan, intimidasi, tekanan seperti yang dialami oleh Daud, ya. Nah, karena itu di Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 6 dikatakan begini, "Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin." Segenggam ketenangan itu lebih baik. Saudara, mari kita hidup tenang di tengah-tengah badai yang hari ini mungkin kita alami, ya. Nah, jadi Pengkhotbah katakan segenggam ketenangan lebih baik. Kita perlu tenang. Dan untuk hidup tenang itu adalah keputusan. Bukan situasi, tetapi keputusan. Sudah ambil keputusan hidup tenang di tengah-tengah badai. Ya kan? Badai tidak akan selesai, tidak akan habis-habisnya. Dia selalu datang tiba-tiba. Tetapi di tengah badai itu kita ambil keputusan untuk mau hidup tenang. Iya kan? Saya katakan bahwa badai itu tidak akan habis-habisnya selama kita hidup. Masalah adalah bagian kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari. Namun dengar baik, untuk tetap bersikap tenang dan tidak gelisah adalah sebuah keputusan. Amin. Jika kita berserah dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan gelisah dalam menjalani hidup ini. Sebab kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan menolong kita, ya kan? Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa-doa kita, seperti yang tertulis di Yesaya 59 ayat 1, ya. Nah, apa yang menjadi sumber kegelisahanmu hari-hari ini? Masalah keuangankah, pekerjaankah, cicilankah, kontrakankah,
Masalah rumah tangga kah? Masalah anak-anak kah? Masalah suami, masalah istri? Saudara, saya pun juga mengalami situasi di mana hari-hari ini sedang bergumul banyak hal tentang penginjilan lah, tentang tempat yang setiap tahun kami harus mengeluarkan dana untuk ngontrak, ya. Dan masih kami terus berdoa supaya Tuhan kirim tiang-tiang finansial, begitu ya. Ya, tidak ada perkara yang mustahil kan, supaya kami bisa memiliki ruko 1 unit kah, kalau boleh 3 unit, begitu ya. Iya, kalau menghayal jangan kecil ya, harus yang lebih besar. Iya kan? Nah, juga bergumul dengan kebutuhan setiap hari, bergumul dengan anak-anak yang ya hari-hari ini sedang ada pendaftaran untuk tingkat selanjutnya, ya kan, dari SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kita tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Maka itu kita ambil keputusan untuk tetap hidup tenang. Amin. Saya mau katakan bahwa kegelisahan pasti sirna bila kita senantiasa mendekat kepada Tuhan. Ya kan? Sebab hanya dekat Tuhan saja kita menemukan ketenangan itu. Daud penuh dengan kegelisahan. Karena itu dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Iya kan? Di Mazmur pasalnya yang ke-62, ayatnya yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Ya. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, percayalah bahwa ada Roh Kudus di dalam kita, ya kan, yang selalu memberikan kita kekuatan untuk tetap hidup tenang, ya kan. Roh Kudus akan menolong kita, menghibur kita di saat berada dalam situasi duka mungkin, ya. Karena itu siapa yang percaya tidak akan gelisah, kata Alkitab. Maka kalau ada kegelisahan mulai timbul, mari kita merenungkan kembali sejauh mana kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Seperti di awal tahun ini saya katakan bahwa kita harus menjadikan Allah itu adalah, bukan hanya sekedar ada. Ya kan? Ada lagu Dia ada dalam setiap musim kehidupan, tapi hanya sekedar ada. Tapi persoalannya adalah apakah kita menjadikan Dia sebagai adalah. Misalnya kita percaya Allah itu penolong. Nah, apakah kita menjadikan Dia sebagai penolong? Itu masalahnya. Ya kan? Ada banyak orang tahu dan percaya Allah itu penolong, tapi ya dia tidak menjadikan Tuhan itu sebagai penolongnya. Iya. Ketika ada masalah yang ada di pikiran dia, mungkin orang-orang terdekat dia, orang-orang yang ekonomi kuat, ya. Makanya Tuhan itu alternatif terakhir. Nah, itu dia. Ya, makanya kita harus jadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Dia adalah untuk segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia adalah, amin, adalah apa? Adalah penolong. Jadikan Dia sebagai penolong. Dia adalah sumber berkat. Dia adalah sumber kesembuhan. Ya kan? Ada orang sakit, yang pertama dia pikir adalah dokter terbaik, rumah sakit terbaik, ya kan? Tapi kalau saya sakit, ya
saya nggak punya duit, saya nggak punya uang banyak, ya kita langsung berseru kepada Tuhan. Iya, perjamuan kudus, minyak urapan, doa, ya. Nah kadang-kadang sudah 1 minggu baru kita minta hikmat dari Tuhan, ya. Barangkali bisa ke rumah sakit, ya. Sampai di rumah sakit dokter bilang sudah terlambat, tapi tidak ada kata terlambat. Ada satu kesaksian Bapak Ibu, ya. Waktu saya tugas di Makassar, ada seorang oma, ya, karena ya masalah rumah tangga. Ya, si oma itu dia gendong cucunya, bayi, ya, masih umur ya sekitar 6 sampai 9 bulan. Ya, mungkin karena itu stres, masalah sudah ya ada persoalan lah. Maka dia melempar cucu yang dia gendong itu ke dinding. Ya, ke dinding, ke tembok. Maka tentu kena kepala, batok kepalanya, ya. Dilarikan ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Makassar, ya. Di ruang UGD dokter sudah berkata bahwa ini harus segera ditindak, ya, karena pasti ada darah di kepala yang harus dikeluarkan. Tapi keluarga itu berkata, kami mau tunggu pendeta, ya. Mereka telepon saya, tapi karena jam macet padat waktu itu jadi butuh waktu ke sana. Dokter sudah mendesak keluarga untuk segera, bukan lagi di UGD ini ya, tetapi harus segera ditindak begitu ya. Tapi mereka bilang kami harus tunggu pendeta dulu. Dokter sampai bilang begini, dalam kondisi yang seperti ini apa yang Anda harapkan dari seorang pendeta? Waduh. Iya, dia mau katakan apa yang Anda harapkan lagi dalam kondisi seperti ini dengan doa, ya kan? Nah, tapi keluarga itu ngotot untuk ya tunggu pendeta, mungkin juga karena soal ekonomi ya. Jadi memang orang kalau ekonomi kurang dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa. Maka tibalah saya dan saya doakan, saya doa ya, kasih minyak urapan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak ditindak. Ya karena ini masih bayi. Ya, dan dokter katakan ya terserah, resiko Anda tanggung sendiri. Dan pada akhirnya anak itu berangsur-angsur baik dan pulang. Singkat cerita sampai hari ini tidak ditindak, tidak dibuka kepala. Dan hari ini anak itu sudah besar, hidup sehat, ya karena Tuhan yang sudah menyembuhkan. Ada banyak mujizat yang terjadi, ya saudara. Kalau saya mau ceritakan satu persatu itu terlalu banyak, ya. Yang pasti bahwa hidup saya bersama keluarga juga karena mujizat. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kami hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oh jangan bilang hanya ya, kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak punya gaji. Haleluya. Saya nggak punya gaji Bapak Ibu, tapi saya percaya saya punya berkat. Dan kadang-kadang mulai timbul kegelisahan, ya mulai timbul kegelisahan karena sebagai manusia biasa, ya ketika kita melihat, ketika kita merasa, ya kita mulai berpikir, maka ada kegelisahan. Maka itu saudara jangan terlalu berpikir ya. Nanti kalau saudara berpikir yang terlalu hal-hal yang harusnya tidak perlu kita pikirkan, itu justru menimbulkan kegelisahan. Tapi saya selalu berbilang bahwa ada Tuhan yang selalu sanggup menolong saya. Dan saudara, saya percaya saya punya berkat. Ya saya tidak punya gaji sejak saya terima Yesus, ya. Saya melayani Tuhan dan saya memberi hidup untuk Tuhan, ya. Dan sudah beberapa kali ada rancangan-rancangan dari iblis untuk membuat saya celaka, ya, membuat saya harus begini begitu, tapi Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Nah, kadang-kadang mulai ada kegelisahan ketika mulai memikirkan anak-anak, masa depan mereka.
Tapi saya berkata kepada Tuhan, saya tidak punya uang yang banyak untuk masa depan anak-anak saya. Tapi saya punya Tuhan yang memiliki otoritas bagi masa depan anak-anak saya. Karena itu mari Bapak Ibu ambil keputusan untuk hidup tenang di tengah badai, situasi apapun yang sedang kita alami. Saudara punya pergumulan, saya juga punya pergumulan. Bahkan saya punya pergumulan itu lebih besar dari saudara ya. Iya, karena ada banyak hal ya. Tapi kembali lagi Alkitab katakan bahwa pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita. Dia memberikan kita kekuatan. Amin. Ambil keputusan untuk hidup tenang di tengah-tengah badai. Percayalah bahwa ada Roh Kudus yang ada di dalam kita itu lebih besar, dan kita bisa mengalahkan dunia dengan iman yang ada pada kita. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami ada sebagaimana kami berada di hari ke-15 di bulan Januari 2024. Kami bersyukur Tuhan telah membawa kami dan memberikan tahun ini bagi kami. Kami telah memasuki, menjalani dan menduduki, menguasai. Kami percaya Tuhan yang sudah memulai, Tuhan tidak akan membiarkan meninggalkan kami. Tuhan akan terus bekerja dalam segala perkara dalam kehidupan kami sampai kami tiba di akhir daripada kehidupan di dunia ini. Kami hari ini akan melakukan tugas kerja, aktivitas. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh kemurahan Tuhan. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Maka hari ini kami percaya ada kemenangan, ada kesembuhan, ada berkat yang melimpah. Hamba doa untuk setiap mereka yang sakit, apakah itu di rumah mereka maupun mereka yang terbaring di ranjang orang sakit di rumah sakit. Dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan atas mereka. Sembuhkan, jamah mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan, Engkau memberkati setiap makanan, minuman yang masuk dalam tubuhnya, setiap cairan yang masuk dalam tubuh mereka yang sakit, setiap perawat, para medis, dokter yang menangani, rumah sakit di mana mereka dirawat, ataupun mereka yang ada di rumah. Tuhan, kesembuhan itu akan selalu ada, dan iman yang ada pada mereka menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, beri mereka tetap semangat menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi badai kehidupan yang mungkin melanda hidup mereka. Di dalam nama Yesus, ketenangan akan selalu ada bagi setiap orang yang mengambil keputusan, karena ada Roh Kudus yang lebih besar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas kami di hari ini. Dan Tuhan, buat terobosan-terobosan kami melihat ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan, ada promosi yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami yang bekerja. Ada kenaikan pangkat, ada kenaikan gaji, bahkan tingkat kesejahteraan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh sahabat Galilea yang aktif, yang setia mengikuti tayangan setiap hari, diberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
kepada kami.